Sahabat Probiotik TV, jumpa lagi di acara Bincang Sehat Bahagia. Kali ini kita akan membahas tentang deteksi dini kanker payudara dan solusinya. Apa itu kanker payudara? Kanker payudara adalah penyakit yang disebabkan karena pertumbuhan yang tidak terkontrol dari sel-sel kelenjar dari payudara. Kalau kita bicara penyebabnya, yang namanya penyebab kanker semuanya itu adalah multifaktor, ya. Terutama yang paling besar adalah faktor dari manusianya, yaitu faktor gen. Sebagian besar penderita kanker payudara itu secara genetik dia sudah mempunyai bakat familial atau bakat kekeluargaan. Di sini artinya kalau kita punya riwayat keluarga kita ada yang menderita kanker, maka kemungkinan besar anak keturunannya juga akan mengalami kanker, ya, walaupun bentuknya bisa macam-macam, ya, belum tentu misalnya ibunya misalnya kanker payudara, belum tentu anaknya kanker payudara, ya, akan tetapi faktor genetik ini sangat penting dan perlu kita ingat faktor genetik ini hanya satu faktor, ya, jadi ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi, ya, terutama gaya hidup, ya, pola makan. Misalnya gaya hidup yang bagaimana? Yaitu gaya hidup yang cenderung tidak sehat yang menyebabkan seseorang itu terpapar oleh zat-zat kimia yang berbahaya. Kalau kita bicara kanker payudara tentu ada kaitannya dengan hormon, ya, yang zat-zat yang bisa meningkatkan hormon pertumbuhan seperti estrogen, ya, progesteron, ya, yang bisa kita dapatkan dari apa yang kita gunakan sehari-hari, ya. Misalnya kalau pada wanita penggunaan kosmetik, ya, yang terutama mengandung misalnya paraben, ya. Paraben itu adalah pengawet pada kosmetik yang pada orang yang punya bakat genetik tadi, bila dia terpapar paraben terus-menerus, apalagi kena sinar matahari begitu, ya, maka paraben ini akan berikatan dengan kulit dan menyebabkan peningkatan hormon estrogen yang menyebabkan pertumbuhan tidak terkontrol pada orang-orang yang sudah punya bakat genetik kanker payudara. Faktor genetik selain karena bakat genetik, ya, ada karena mutasi gen. Sebetulnya tubuh kita ini dikontrol oleh 4 macam gen, ya, gen pertumbuhan, gen yang mensupresi, yang menekan pertumbuhan tumor, ya, kemudian gen perbaikan tubuh, ya, kemudian gen yang menyebabkan kematian dari sel-sel yang tumbuh tidak normal. Nah, orang bisa menderita kanker kalau 4 gen ini terkena, ya. Nah, paparan zat-zat yang toksik tadi bisa mempengaruhi gen, ya. Kemudian pola hidup, ya. Pola hidup ini terutama mempengaruhi gen-gen yang bersifat perbaikan. Para penderita kanker payudara kalau kita teliti, ya, gaya hidupnya salah satunya adalah kurang tidur. Ya, ini yang penting sekali. Jadi orang-orang yang kena kanker payudara itu kalau diteliti orangnya itu tidurnya sukanya malam-malam, ya, kurang tidur karena dia bisa karena bekerja atau dia punya aktivitas yang menyebabkan dia harus tidur kemalaman. Orang yang tidurnya kurang, kemudian tidurnya lebih dari jam 9 terutama, ya, hormon dari tubuh yang dikeluarkan oleh tubuhnya yang harusnya memperbaiki sel, ya, yang namanya hormon melatonin itu tidak akan dikeluarkan, ya. Jadi hormon melatonin ini adalah hormon yang berperan dalam perbaikan sel, kemudian dia bersifat antioksidan, ya, yang sangat kuat, ya, sehingga kalau kita kena paparan racun dia akan menetralkan dari racun-racun tadi, ya. Nah, pada orang-orang yang kurang tidur hormon ini rendah, akhirnya apa? Tubuh yang harusnya diperbaiki tidak diperbaiki, ya. Dan radikal-radikal bebas yang harusnya dinetralkan tidak bisa dinetralkan. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya terjadinya instabilitas gen yang menyebabkan mutasi keempat gen yang berperan dalam mengontrol pertumbuhan dari sel. Kemudian pola makan. Makanan ini adalah faktor yang terpenting yang membentuk ekosistem kita, yang menjaga keseimbangan ekosistem kita. Apabila makanan kita terlalu tinggi lemak misalnya, ya, rata-rata orang-orang yang menderita kanker ini adalah orang-orang yang makanannya kurang serat, tinggi lemak, yang akhirnya menyebabkan ekosistem mikrobiotanya cenderung kaya dengan bakteri-bakteri tertentu yang bersifat akhirnya merubah lingkungan metabolisme dari usus yang mempengaruhi organ, ya, termasuk ke payudara tadi, ya. Jadi kalau lingkungan ekosistem mikrobiota ini berubah,
toksin-toksin mungkin akan tertimbun banyak di dalam usus dan terserap ke dalam tubuh yang menyebabkan tingginya peredaran radikal bebas dan toksin yang akan merusak sel dan menyebabkan pertumbuhan dari sel-sel yang tidak normal. Nah, ditambah dengan tadi kurang tidur, ya, kemudian ditambah lagi kekurangan vitamin D, ya. Jadi perbaikan sel itu membutuhkan vitamin D, membutuhkan hormon melatonin tadi, ya, contohnya yang saling bersinergi untuk memperbaiki sel. Ketika seseorang kekurangan vitamin D, maka dia akan mudah sekali selnya rusak, ya. Jadi vitamin D ini banyak kita jumpai pada makanan-makanan yang kaya dengan vitamin D, contohnya kurma, ya, kemudian susu, kemudian ikan, dan ada beberapa makanan yang tanpa diperlukan sinar matahari dia aktif, dan ada makanan-makanan yang harus diaktifkan vitamin D-nya dengan sinar matahari. Tidak banyak makanan yang berada dalam bentuk vitamin D yang aktif, ya, hanya beberapa. Contohnya kurma, kemudian minyak hati ikan kod, ya, itu sudah dalam bentuk aktif. Tapi kalau dia bersumber dari susu, telur, dan lain-lain, itu cenderung harus diaktifkan dulu oleh sinar matahari. Maka berjemur adalah salah satu cara untuk meningkatkan vitamin D dalam tubuh kita, sehingga kadar vitamin D kita mencukupi untuk perbaikan sel dan keseimbangan metabolisme kita. Kemudian yang lain adalah mineral, ya, mineral dalam makanan yang contohnya seperti magnesium misalnya, itu sangat dibutuhkan juga. Orang-orang yang kekurangan magnesium, kecenderungannya dia juga akan kekurangan vitamin D, karena magnesium ini adalah mineral yang berfungsi penting dalam metabolisme vitamin D. Jadi dalam penyerapan vitamin D sangat dibutuhkan magnesium. Sumber magnesium ada banyak sekali, contohnya yaitu pada alpukat, ya, kemudian juga kurma tadi, ya. Dan kalau diperlukan memang kita membutuhkan suplementasi magnesium dalam bentuk mineral. Lalu bagaimana kita mencegah supaya tidak terkena kanker payudara? Ya itu tadi, dengan menyadari bahwa oh, kita ini punya bakat familial atau tidak, gitu, ya. Kalau sudah menyadari kita punya bakat, ya kita harus sangat hati-hati menjaga paparan diri kita dari zat-zat yang bersifat xenobiotik atau bersifat racun tadi, seperti tadi paraben, ya, kemudian pestisida, ya, kemudian berhati-hati menjaga keseimbangan ekosistem mikrobiota tadi, karena keseimbangan ekosistem mikrobiota adalah salah satu yang mempengaruhi metabolisme tubuh kita, ya. Lalu makanan kita tadi kita jaga, tidur kita harus cukup dan waktunya harus tidak terlalu malam, terpapar sinar matahari yang cukup, ya, dan satu, tidak boleh stres, ya, karena stres itu akan mempengaruhi sistem imun kita, ya. Seseorang yang stres, sel pertahanan tubuhnya akan cepat mati, terutama sel pertahanan yang disebut natural killer, ya. Natural killer ini adalah sel pertahanan yang penting, yang dia bisa membunuh sel kanker, ya, dengan cepat tanpa adanya mekanisme pengenalan yang rumit, ya. Jadi, dan dia mudah sekali mati kalau kita stres, ya. Maka pantangannya adalah stres, ya, nggak boleh stres. Jadi ketika kita misalnya terdiagnosis, ya, harus mencoba ikhlas bahwa kita sakit itu merupakan kehendak dari Allah, dan kita harus ridho dengan penyakit itu, dan kemungkinan Allah memberi kita penyakit, kita harus berbaik sangka kepada Allah bahwa ini merupakan salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mungkin memperbaiki pola hidup dan pola makan kita yang mungkin sebelumnya buruk, ya, sehingga dengan memperbaiki itu sebetulnya insya Allah kanker payudara itu juga bisa kita atasi tanpa menimbulkan penderitaan yang berat, karena bukan hanya karena penyakitnya tapi juga karena terapi-terapi medis yang konvensional yang kita dapatkan. Karena terapi medis konvensional yang ada saat ini tentu akan menimbulkan stres tersendiri, ya, bagi seorang wanita, ya, karena payudara sendiri adalah satu organ yang sangat vital yang mempengaruhi sekali kepercayaan diri dari seorang wanita, ya. Untuk solusi-solusi selain non medis tentunya akan sangat membantu, ya. Jadi sudah banyak penelitian tentang penggunaan herbal dan probiotik yang bisa membantu pengobatan kanker payudara, ya, yang
kalau diperlukan bisa kita gunakan sesuai dengan konsultasi dengan ahli yang mendampingi dari terapi dari seorang penderita kanker payudara. Beberapa contoh herbal yang bisa kita gunakan untuk mencegah kanker payudara, misalnya ada yang sudah diriset adalah dari ekstrak buah sirsak ya, kemudian ekstrak buah manggis, propolis ya. Kemudian penggunaan probiotik sekarang ini juga sudah mulai banyak yang meriset, karena memang probiotik ini bisa mempengaruhi bukan hanya di tingkat sel ya, tapi juga sampai ke tingkat epigenetik dan genetik dari tubuh seorang manusia. Jadi probiotik itu bekerja dengan cara mempengaruhi pertumbuhan sel ya, dengan melalui produk-produk metabolitnya ya, yang menyebabkan toksin-toksin itu berkurang peredarannya dalam tubuh manusia. Kemudian juga meningkatkan absorpsi terhadap vitamin-vitamin yang bersifat antioksidan ya, seperti misalnya vitamin C ya, tadi vitamin D, dan juga mempengaruhi di tingkat gen ya. Jadi dia bisa mempengaruhi gen-gen yang menekan pertumbuhan dari sel tumor itu dan meningkatkan kematian dari sel tumor itu. Apalagi kalau probiotik tadi dikombinasikan dengan herbal ya, misalnya propolis ya. Propolis ini termasuk bioaktif yang berasal dari lebah ya, jadi air liur lebah yang dia bermanfaat menekan pertumbuhan sel ganas ya, sudah dibuktikan di beberapa penelitian. Demikian juga sirsak ya, sirsak dan manggis itu mengandung polifenol yang dia bersifat menekan pertumbuhan sel tumor dan menyebabkan kematian dari sel-sel tumor itu. Dan penting di sini, semakin dini kita mendapatkan seseorang terdiagnosis kanker payudara, itu akan semakin baik ya, karena semakin dini diketahui maka semakin dini kita bisa melakukan terapi. Bagaimana cara kita mendeteksi kanker payudara dengan mandiri ya, karena seorang wanita itu harus bisa mendeteksi apakah payudaranya ada sesuatu yang tidak normal ya. Jadi kita harus rajin melakukan pemeriksaan payudara ya, dengan metode-metode tertentu ya, dengan ketika kita mandi ya, misalnya ya, dengan melihat pada cermin ya, kita lakukan pemeriksaan dengan meraba dan melihat kondisi kulit ya. Jadi kalau kanker payudara itu sudah parah, biasanya kulitnya itu akan berubah ya, terutama di daerah sekitar benjolan. Kulitnya itu seperti kulit jeruk purut ya. Jadi jeruk purut itu kan kulitnya dia membentuk lekukan ke dalam, nah seperti itu ya. Jadi karena ada tarikan dari kanker yang ada di dalam kulit, maka bisa terbentuk seperti itu. Atau juga kita harus waspada ketika dari puting ya, dari puting susu itu keluar cairan yang tidak normal ya. Misalnya kita harusnya kalau tidak menyusui kan tidak keluar cairan ya. Ini kok keluar cairan putih susu atau warna kemerahan. Nah, maka kita harus segera memeriksakan diri. Kemudian juga adanya benjolan yang bisa teraba ya. Jadi dengan posisi tangan ke atas di depan cermin itu bisa kita raba, terutama di daerah yang dekat dengan area ketiak ya. Jadi di pinggir, di area yang dekat dengan lengan kita, yaitu bisa kita raba terutama di sisi atas ya. Kalau di sisi atas ini kemungkinan di daerah yang dekat ketiak tadi kemungkinan ini ganas ya. Jadi yang sering itu di situ. Nah, walaupun bisa juga benjolan itu ada di tempat lain ya, tapi yang punya sifat ganas biasanya berada di situ. Selain yang ganas, tentu kita juga harus waspada dengan yang jinak ya, karena jinak pun ya kalau kita biarkan bisa juga menjadi ganas, walaupun kemungkinan ini sangat kecil ya. Beberapa jenis tumor payudara jinak itu juga dia berbahaya juga, misalnya seperti yang namanya piloides tumor, karena dia menimbulkan massa yang besar ya, massa yang cepat besar, dan dia akan mengganggu secara kosmetik dan fungsi ya. Sahabat Probiotik TV, demikian bincang sehat bahagia hari ini. Semoga memberikan ilmu dan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.